Hey guys, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti kalian butuhin. Gimana caranya biar makin produktif? Siapa di sini yang sering ngerasa waktu nggak cukup? Sama dong kayak gue. Kadang 24 jam sehari itu kurang banget ya kan? Nah, tenang aja. Gue udah siapin 10 tips jitu yang mungkin belum pernah kalian dengar. Ini bukan tips biasa guys. Gue juga bakal ngebahas mitos-mitos tentang produktivitas yang beredar di luar sana. Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis. Tips pertama, atur rutinitas pagi yang teratur. Tapi, jangan cuma bangun pagi aja ya, coba bangun lebih awal dari biasanya. Ada penelitian yang bilang kalau orang yang bangun jam 5 pagi itu lebih produktif. Mereka punya waktu lebih banyak buat siapin diri dan mulai hari dengan lebih santai. Rasanya? Pengen tidur lagi ha? Tapi serius, gue jadi punya banyak waktu buat olahraga, sarapan sehat, dan siapin semuanya sebelum kerja. Katanya, bangun terlalu pagi bisa bikin kita gampang flu. Alasannya, sistem imun kita belum siap di pagi buta. Nah, ini dia yang bikin gue penasaran. Masa sih cuma gara-gara bangun pagi bisa bikin kita gampang sakit? Apa iya beneran ada hubungannya? Atau cuma mitos doang? Gue sendiri masih belum nemu jawaban pastinya sih. Daripada nebak-nebak, mending buktiin sendiri. Coba bangun lebih pagi selama seminggu dan rasain bedanya. Tapi, jaga kesehatan juga ya. Jangan sampai gara-gara ngejar produktif, gampang sit. Lanjut ke tips kedua, coba teknik Pomodoro. Udah pernah denger belum? Jadi kita kerja selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Gampang kan? Gue sendiri sering banget pakai teknik ini, apalagi kalau lagi dikejar deadline. Rasanya waktu 25 menit itu jadi lebih fokus dan gak kerasa cepet banget lewatnya. Tapi guys, ada yang bikin gue penasaran nih. Katanya kalau kita nggak berhenti tepat waktu setelah 25 menit, pekerjaan kita bisa jadi beracun. Hah? Maksudnya gimana tuh? Jadi, mitosnya gini, kalau kita maksa buat terus kerja meskipun alarm udah bunyi, energi negatif dari pekerjaan itu bisa nular ke kita. Wah, serem juga ya. Tapi, ya namanya juga mitos, belum tentu bener juga kan. Gue sendiri sih, selama pakai teknik Pomodoro nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Mungkin racun yang dimaksud di sini adalah rasa capek dan jenuh yang numpuk kalau kita nggak ngasih waktu istirahat buat diri sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana? Lanjut ke tips ketiga, pakai aplikasi manajemen waktu. Zaman sekarang, hampir semua hal bisa dibantu sama aplikasi, termasuk atur waktu. Jujur aja, gue termasuk orang yang susah banget disiplin waktu. Tapi, semenjak gue coba beberapa aplikasi manajemen waktu, hidup gue jadi lebih teratur. Gue bisa atur jadwal meeting, deadline tugas, bahkan atur waktu buat nonton film di Netflix. Semuanya jadi lebih terencana dan gak ada lagi cerita lupa atau telat. Tapi, guys, kalian pernah denger nggak sih, kalau kebanyakan pakai aplikasi malah bisa bikin kita jadi lemot? Katanya, otak kita jadi kenakan ngandelin aplikasi dan kemampuan berpikir kritis kita jadi menurun. Bisa jadi juga sih. Tapi, menurut gua, selama kita pinter-pinter maknya, aplikasi manajemen waktu justru bisa bantu kita buat lebih produktif. Chapter 4, Malam Hari, Waktu yang Tepat untuk Produktif atau Mimpi Buruk. Tips keempat, kenali waktu produktif kalian. Nah, ini penting banget guys. Setiap orang punya ritme tubuh yang beda-beda. Ada yang lebih produktif di pagi hari, ada yang lebih fokus di siang hari, dan ada juga yang justru lebih produktif di malam hari. Gue sendiri termasuk golongan manusia malam nih. Gak tahu kenapa, ide-ide kreatif gue justru muncul pas matahari udah tenggelam. Ada yang sama kayak gue. Katanya sih, orang yang suka begadang itu punya sisi kreatif yang lebih tinggi. Tapi ada juga yang bilang kalau kerja di malam hari bisa bikin kita lebih gampang mimpi buruk. Wah, serem juga ya. Tapi ya namanya juga mitos, belum tentu bener juga kan. Gue sendiri sih, meskipun suka begadang, jarang banget mimpi buruk. Yang penting, kita harus bisa tahu waktu produktif kita masing-masing dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Chapter 5, Matikan Notifikasi, Rahasia Fokus atau Jalan Menuju Kebodohan. Selanjutnya, tips kelima adalah matikan notifikasi. Jujur aja, notifikasi di handphone itu ganggu banget sih.
Setiap kali ada notifikasi masuk, fokus kita langsung buyar, dan butuh waktu lagi buat bisa konsentrasi lagi. Bener nggak? Gue sendiri selalu matiin notifikasi di handphone, terutama saat lagi kerja atau lagi fokus sama sesuatu. Rasanya jadi lebih tenang dan bisa lebih konsentrasi. Tapi guys, kalian pernah denger nggak sih? Kalau matiin notifikasi itu bisa bikin kita jadi kurang update informasi. Katanya, kalau notifikasi mati, kita jadi kayak terisolasi dari dunia luar dan ketinggalan berita-berita penting. Bisa jadi juga sih. Tapi, menurut gua, selama kita masih bisa atur waktu dengan baik dan nyisihin waktu buat cek informasi penting, nggak masalah kok kalau mau matiin notifikasi. Chapter 6. Kolaborasi, bikin tambah kreatif, atau malah bunuh ide. Tips ke-6, kerja sama bareng orang lain. Kadang-kadang kita butuh ide dan inspirasi dari orang lain buat bisa bikin sesuatu yang lebih baik. Kerja sama bareng orang lain juga bisa bantu kita buat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tapi guys, ada yang bilang kalau terlalu sering kerjasama justru bisa bikin kita jadi kehilangan kreativitas. Hah? Kok bisa? Katanya sih, kalau kita terlalu terbiasa sama ide dan masukan orang lain, kita jadi malas buat mikir sendiri dan nyari ide-ide baru. Wah, bisa jadi juga sih. Tapi menurut gue, selama kita bisa milih teman kerjasama yang tepat dan tetap jaga keaslian ide kita, kolaborasi justru bisa bawa dampak positif buat perkembangan diri kita. Tips ke-7, tetap aktif bergerak. Siapa bilang olahraga cuma buat kesehatan badan? Olahraga juga bisa ningkatin fokus dan konsentrasi loh. Gue sendiri selalu nyempetin waktu buat olahraga minimal 3 kali seminggu. Biasanya sih, gue lebih suka olahraga yang ringan-ringan aja, kayak jogging atau berenang. Habis olahraga, badan jadi lebih seger, dan pikiran jadi lebih jernih. Tapi guys, kalian pernah denger nggak sih, kalau olahraga kebanyakan justru bisa bikin kita jadi lemot? Katanya, waktu kita olahraga terlalu keras, badan kita bakal ngeluarin hormon kortisol yang bisa ganggu kerja otak. Bisa jadi juga sih. Tapi, menurut gue, selama kita bisa milih jenis olahraga yang tepat dan gak berlebihan, olahraga justru bisa bawa dampak positif buat kesehatan badan dan pikiran kita. Chapter 8, catat tujuan harian, solusi tepat sasaran atau jebakan efek gagal. Tips ke-8, tulis tujuan harian kalian. Ini penting banget buat bantu kita tetap fokus dan tahu arah dalam ngejalanin hari. Setiap malam sebelum tidur, gue selalu siapin catatan kecil yang isinya daftar kegiatan yang mau gue lakuin besoknya. Mulai dari hal-hal kecil kayak beli makanan kucing, sampai hal-hal besar kayak meeting sama klien. Semuanya gue catat. Tapi guys, ada yang bilang kalau keseringan nulis tujuan harian justru bisa bikin kita gampang ngerasa gagal. Hah? Kok bisa? Katanya sih, kalau kita terlalu fokus sama daftar kegiatan yang harus dikerjain, kita jadi gampang stres dan ngerasa bersalah kalau ada satu aja yang belum kelar. Wah, bisa jadi juga sih. Tapi menurut gue, selama kita bisa realistis dalam nentuin tujuan dan gak terlalu keras sama diri sendiri, nulis tujuan harian justru bisa bantu kita buat lebih produktif. Meditasi, meningkatkan fokus atau melatih halusinasi. Coba meditasi. Meditasi bukan cuma buat orang tua atau biksu di kuil loh. Meditasi bisa dilakuin sama siapa aja, termasuk kita yang masih muda. Gua baru mulai rutin meditasi beberapa bulan ini. Awalnya aneh dan susah fokus. Lama-lama, gua ngerasain manfaatnya. Pikiran lebih tenang, fokus tajam, dan bisa ngendaliin emosi. Tapi ada yang bilang meditasi kebanyakan bisa bikin halusinasi. Katanya, kalau sering masuk alam bawah sadar, susah bedain nyata dan khayalan. Tapi, ya namanya juga mitos, belum tentu bener. Selama meditasi dengan cara yang benar, nggak pernah ngalamin hal aneh. Chapter 10, bersenang-senang sumber energi atau pemicu rasa bersalah. Dan tips terakhir, jangan lupa buat have fun. Ingat guys, hidup itu bukan cuma tentang kerja, dan kerja. Kita juga butuh waktu buat istirahat, santai, dan ngelakuin hal-hal yang kita suka. Gue sendiri selalu nyiapin waktu buat nonton film, baca komik, atau sekedar nongkrong bareng teman-teman di akhir pekan. Tapi guys, ada yang bilang kalau keseringan bersenang-senang justru bisa bikin kita jadi kurang produktif. Hah? Kok bisa? Katanya sih, kalau kita terlalu sering manjain diri, kita jadi malas buat kerja dan kehilangan motivasi. Wah,
Bisa jadi juga sih. Tapi menurut gua, selama kita bisa bagi waktu dengan baik dan nggak kebablasan, bersenang-senang, justru bisa bikin mood kita bagus dan semangat lagi dalam bekerja. Jadi, itu dia. 10 tips untuk ningkatin produktivitas gimana? Ada yang udah pernah kalian coba? Atau mungkin kalian punya mitos-mitos lain tentang produktivitas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, mitos yang kalian ceritain bisa kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan pantengin terus channel ini buat video selanjutnya, di mana kita akan ngebahas lebih banyak hal seru dan mungkin ada kejutan. Sampai jumpa.